worth a while. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya. Di video kali ini kita sudah memasuki bab 3. Dan di bab 3 ini kita akan belajar mengenai pengenalan dan basic Cisco. Yuk simak videonya. Oke teman-teman, di sini kita memasuki bab 3, yaitu kita akan belajar tentang pengenalan dan basic Cisco. Kita masih di materi Cisco CCNA part 1. Nah, di bab 3 ini yang pertama kita akan belajar tentang remote Cisco real device. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai remote Cisco real device teman-teman. Di sini terdapat CPU, kemudian laptop atau PC, kemudian di sini terdapat kabel teman-teman. Nah, di sini port disebut interface. Fungsi interface ialah dapat digunakan sebagai akses point yang dapat menghasilkan internet teman-teman. Jadi konsol port itu digunakan untuk meremote laptop atau PC teman-teman. Yang kedua, remote Cisco pada paket tracer. Oke teman-teman, di sini kita akan menyiapkan topologi terlebih dahulu untuk praktek Cisco pada paket tracer. Nah, nanti kita akan meremote di Cisco paket tracer teman-teman. Nah, di sini kita akan menyiapkan topologinya terlebih dahulu. Kita tambahkan satu VC dan juga satu switch teman-teman. Di sini teman-teman pilih switch yang ini teman-teman. Nah, bisa dilihat. Nah, kita tambahkan switch yang 2950/24 teman-teman. Nah, kalau sudah di sini kita sambungkan PC dengan switch menggunakan kabel konsol teman-teman. Nah, di sini kita klik terlebih dahulu di switch, kemudian kita klik yang konsol paling atas. Nah, kemudian kita tarik ke PC teman-teman, kita pilih yang RS. Nah, sudah terhubung teman-teman. Tetapi nantinya jika kita konfigurasikan pada switch, di device switch realnya tidak ada tampilan CLI teman-teman. Nah, nantinya kita tidak akan memakai seperti ini teman-teman. Kita coba buka switch. Nah, di sini kita bisa lihat, kita ke fitur yang CLI. Nah, di device real switch-nya kita tidak ada yang namanya CLI teman-teman. Jadi kita langsung praktekkan di switch-nya. Yang ketiga, perintah dasar Cisco. Oke teman-teman, di sini saya akan memperlihatkan agar teman-teman tahu perintah-perintah dasar seperti apa yang ada di Cisco teman-teman. Di sini teman-teman bisa buka topologi yang sebelumnya kita sudah buat. Kemudian di sini kita hapus PC-nya, kita hapus. Nah, cara hapusnya teman-teman bisa klik yang tanda seperti backpass teman-teman yang di pojok kiri atas. Nah, kita klik, kemudian kita arahkan ke PC, kemudian kita klik yang delete. Nah, kita klik dan kita buka yang switch. Nah, selanjutnya kita klik yang fitur CLI. Nah, di sini untuk fitur-fiturnya teman-teman bisa enter terlebih dahulu. Nah, kita sudah masuk. Nah, kemudian di sini untuk tanda kurung tutup seperti ini teman-teman, dia berada di user mode atau mode user teman-teman. Selanjutnya untuk tanda seperti ini teman-teman. Nah, untuk tanda tanya tersebut menandakan bahwa pada user mode kita tidak dapat melakukan banyak konfigurasi teman-teman. Ya, jadi untuk tanda tanya itu dia mendeskripsikan kita misalkan ada di user mode. Nah, user mode itu dia bisa melakukan apa aja, dia bisa melakukannya konfigurasi sampai mana. Nah, itu. Jadi di user mode itu dia hanya bisa melakukan konfigurasi sedikit, tidak bisa melakukan konfigurasi banyak. Nah, selanjutnya di sini untuk perintah-perintah lainnya yaitu perintah enable. Nah, ketika kita ke perintah enable, kita sedang ada di mode preference teman-teman. Nah, sini ada switch, kemudian tanda pagar. Nah, sebelumnya kita sudah ketikan perintah enable. Nah, kita berada di mode preference teman-teman. Nah, selanjutnya, nah ketika kita ketikkan tanda tanya lagi, kita ketik tanda tanya. Nah, di mode preference ini yang sudah kita ketikkan enable, kemudian kita sudah masuk ke mode preference.
Nah, jika di mode preference ini kita bisa melakukan akses lebih banyak, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini terdapat tulisan more, teman-teman. Jadi kita bisa mengakses lebih banyak ketika kita ada di mode preference. Yang keempat, service password encryption. Oke, teman-teman, di sini kita akan coba membuat password agar lebih aman, teman-teman, di switch-nya. Nah, kita buka switch, kemudian kita ke fitur CLI. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa ketikkan yaitu perintah untuk masuk ke mode preference terlebih dahulu, yaitu enable dan enter, dan kita masuk ke config. Nah, di sini kita sudah masuk, dan di sini kita akan membuat password, teman-teman. Caranya enable, kemudian password. Nah, saya di sini yang mudah saja untuk contoh yaitu 123 passwordnya. Kemudian di sini kita bisa enter. Nah, kita exit. Sini kita coba exit lagi. Nah, kita sudah berada di user mode, dan kita coba masuk ke mode preference lagi. Nah, dia akan meminta password, teman-teman. Password yang tadi kita masukkan 12345. Nah, passwordnya tidak kelihatan ya, teman-teman. Kita ketikkan 12345 kemudian enter. Nah, kita berhasil masuk menggunakan password yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya, walaupun sudah menggunakan enable password, itu belum tentu secure, teman-teman. Nah, agar lebih secure, kita bisa menggunakan enable secret, teman-teman. Nah, caranya teman-teman masih di CLI switch-nya, masih tetap di sini. Nah, kemudian kita ketikkan config, kemudian enter, dan kita ketikkan enable secret dan Cisco. Nah, Cisco ini dia adalah passwordnya, teman-teman. Kemudian kita enter. Terserah teman-teman mau passwordnya apa. Sini saya menggunakan password dengan nama Cisco. Dan exit. Kita exit lagi. Nah, kita sudah berada di user mode, dan kita masuk ke mode preference. Nah, dia akan meminta password lagi, teman-teman. Nah, di sini kita masukkan password yang tadi, yang enable secret, yaitu passwordnya Cisco. Ketikkan Cisco, enter. Nah, di sini kita sudah berhasil. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat password menggunakan enable secret dan yang tidak menggunakan enable secret. Nah, kita sudah berhasil membuat password agar aman, teman-teman. Yang kelima, konfigurasi IP address pada Cisco router. Oke, teman-teman, di sini teman-teman bisa menambahkan satu router 1841, kemudian satu switch 2960, kemudian 3 PC, teman-teman, dengan menggunakan IP yang sudah saya letakkan di sisi-sisinya. Teman-teman bisa lihat di topologi ini. Selanjutnya kita akan konfigurasi di routernya. Kita buka router, kemudian kita buka CLI. Kemudian di sini kita bisa enter. Sini kita ketikkan enable, kemudian enter. Sini kita masuk conf dan kita enter. Nah, selanjutnya di sini kita bisa ketikkan interface FA0/0. Ya, jadi interface FA0/0 itu dari router ke arah switch, teman-teman. Nah, dari router ke arah switch, dia IP-nya yaitu 20.20.20.1, teman-teman. Kemudian kita ketikkan IP address, kita masukkan IP-nya, yaitu kita ketikkan 20.20.20.1, dan netmasknya 255.255.255.0, karena kita menggunakan /24. Selanjutnya di sini kita bisa no shutdown, kita aktifkan, dan kita exit lagi. Nah, kita sudah berada di user mode lagi. Selanjutnya kita akan mengaktifkan IP dari router ke PC 3, teman-teman. Kita ketikkan enable, kemudian kita ketikkan conf interface FA0/1, jadi dari router ke arah PC 3. Kita enter, kita ketikkan IP address, dan IP-nya 10.10.10.1, kemudian netmasknya 255.255.0, karena kita menggunakan prefix 24. Dan kita enter. Selanjutnya kita no shutdown, kita aktifkan. Nah, sudah aktif, kemudian kita exit lagi. Nah, di sini kita sudah berhasil. Selanjutnya kita akan konfigurasikan di PC 123, teman-teman. Kita bisa lihat IP-nya, kita
klik yang PC3, kita klik yang desktop, kita klik yang IP. Nah, di sini untuk IP address-nya kita ketikkan yaitu 10.10.10.2, dan untuk subnet masknya yaitu 255.255, kemudian untuk gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Nah, kemudian kita konfigurasikan di PC1, kita pergi ke desktop, kita pergi ke IP. Nah, IP address-nya kita isikan 20.20.20.2, dan subnet masknya yaitu 255.255.0. Nah, untuk default gateway-nya yaitu 20.20.20.1. Nah, kemudian kita konfigurasikan juga di PC2-nya. Sini kita masukkan IP-nya yaitu 20.20.20.3. Kemudian subnet masknya yaitu 255. Nah, di sini untuk default gateway-nya sama seperti PC1 dan 2 sama. Nah, PC3 itu beda teman-teman karena dia IP 10 teman-teman. Nah, kita ketikkan 20.20.20.1. Dan selanjutnya kita akan melakukan pengujian. Teman-teman bisa klik yang opsi seperti surat yang atas itu teman-teman. Kemudian kita klik di PC1, kita coba kirim surat dari PC1 ke PC2. Nah, kita lihat. Nah, di sini sukses teman-teman. Kemudian di sini kita coba kirim surat lagi. Kita klik dari PC2 ke PC3. Kita coba lihat. Nah, di sini berhasil teman-teman. Kemudian di sini kita coba kirim surat lagi dari dari PC1 ke PC3. Nah, di sini juga berhasil teman-teman. Jadi kita sudah berhasil konfigurasi untuk PC-PC ini agar bisa saling kirim surat. Yang keenam, perintah N. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perintah N, yaitu perintah END. Nah teman-teman, perintah END itu hampir semua seperti exit teman-teman. Nah, contohnya teman-teman bisa buka di topologi seperti ini, di topologi yang sebelumnya. Kita buka di sini di Cisco-nya. Kemudian kita buka yang router untuk CLI-nya, kita enter. Nah, di sini kita coba ketikkan yaitu enable dan enter. Dan di sini kita ketikkan conf t. Nah, kita sudah masuk, berhasil. Kemudian kita ketikkan interface FA0/0. Nah, jika kita exit, kita akan kembali ke global mode interface FA0/0 teman-teman. Nah, tetapi jika kita ketikkan END, nah kita sudah keluar ke global interface teman-teman. Yang sebelumnya kita ketikkan interface, nah kita sudah berada di global interface teman-teman. Ketika kita ketikkan END, jika kita ketikkan END, nah kita masuk ke interface terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke END. Nah, kita akan langsung keluar ke preference mode teman-teman. Nah, teman-teman bisa membedakan ini jika kita masuk ke interface yang atas, kita masuk ke interface yang atas ini, kita masuk ketikkan interface FA00. Nah, kita sudah berada di mode ini. Nah, config if. Nah, jika kita exit, kita berada di yang sama ketika kita ketikkan interface yang pertama. Nah, ketika kita ketikkan END, kita otomatis akan keluar ke mode preference lagi teman-teman. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai bab 3 yaitu pengenalan dan basic Cisco. Semoga bermanfaat bagi yang menontonnya. Apabila ada salah konfigurasi mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.